Pernah nggak sih kalian lihat sebuah bangunan super megah, terus kepikiran, ini duitnya dari mana ya buat bangun ginian? Nah, hari ini kita mau bongkar satu misteri yang menarik banget. Gimana ceritanya sebuah bendungan raksasa di Belanda ternyata mungkin dibiayai oleh kekayaan rempah-rempah dari Nusantara. Yuk kita telusuri jejak uangnya. Oke, ini pertanyaan utamanya. Mungkinkah proyek Zuiderzee, itu loh bendungan Afsluitdijk yang ikonik banget, punya akar finansial yang tertanam di tanah Indonesia seabad sebelumnya? Tenang, ini bukan teori konspirasi aneh-aneh. Ini adalah jejak ekonomi yang kalau kita teliti ternyata bisa dilacak. Nah, untuk membuktikannya, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita bakal ikuti jejak uangnya mulai dari mana? Dari kebun-kebun pala di Hindia Belanda, sampai akhirnya jadi baja dan beton yang ngebangun salah satu keajaiban teknik di Eropa. Siap? Kunci dari semua ini ada di satu istilah, batik slot. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar istilah akuntansi biasa. Ini adalah mesin uang kolonialnya Belanda. Arti harfiahnya saldo untung, dan ini adalah laba bersih yang diperas habis-habisan dari sistem tanam paksa di Indonesia yang langsung, masuk ke kas kerajaan Belanda. Jadi alurnya gimana? Sebenarnya simpel banget. Bayangin deh, dari tahun 1830 sampai 1870, keuntungan dari batik slot ini literally membanjiri kas negara Belanda. Uang sebanyak itu diapain? Langsung diinvestasiin buat membangun fondasi Belanda modern. Seluruh jaringan kereta api nasional, pelabuhan, pabrik. Intinya, Belanda lagi ngebangun otot ekonominya. Nah, pas ide bendungan Zuiderzee muncul di tahun 1920-an, mereka bukan cuma punya duitnya, tapi juga punya kapasitas industri yang kuat. Yang fondasinya, yaitu tadi, dibangun dari kekayaan kolonial. Ada analogi keren yang ngejelasin ini dengan pas banget. Ibaratnya kita mau beli rumah nih. Indonesia itu yang bayarin DP atau uang mukanya, plus biaya renovasi awal biar rumahnya jadi bagus. Nah, karena fondasi finansialnya udah kokoh banget, Belanda tinggal bangun pagar mewahnya. Dalam hal ini, ya proyek Zuiderzee itu. Jadi ini bukan soal transfer uang langsung dari Batavia ke Amsterdam buat bangun bendungan ya, tapi soal membangun kapasitas ekonomi yang bikin proyek segila itu jadi mungkin. Tapi ceritanya nggak cuma soal duit loh. Anehnya, dari eksploitasi finansial yang kejam ini, lahir sesuatu yang nggak terduga, kesadaran moral, dan transfer pengetahuan yang ternyata penting banget. Di awal abad ke-20, muncul sebuah gerakan dari dalam Belanda sendiri. Mereka punya slogan yang kuat banget, Een Ereskuld, yang artinya utang kehormatan. Orang-orang kayak Konrad van de Venter mulai bilang, kita ini kaya raya karena penderitaan orang-orang di Hindia. Mereka merasa berutang budi, sebuah utang kehormatan yang harus dibayar. Nah, rasa utang moral ini akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang kita kenal sebagai politik etis. Kebijakan ini punya 3 pilar utama, edukasi, irigasi, dan migrasi. Ya, setidaknya di atas kertas, ini adalah upaya Belanda buat nyicil utang kehormatan mereka itu. Dan jejaknya itu ternyata masih ada sampai sekarang. Program-program beasiswa dari pemerintah Belanda buat pelajar Indonesia itu bisa kita lihat sebagai kelanjutan dari semangat utang kehormatan ini. Jadi ini bukan sekedar bantuan atau amal, tapi bisa dibilang semacam dividen yang tertunda atas kekayaan yang dulu diambil dari tanah kita. Tapi yang menarik, alirannya itu nggak satu arah. Secara nggak langsung, Indonesia juga ngasih sesuatu yang nggak ternilai harganya balik ke Belanda, yaitu keahlian dan pengalaman praktis. Hindia Belanda itu jadi semacam tempat latihan kawah candra di muka buat para insinyur terbaik mereka. Betul, Indonesia itu jadi laboratorium teknik sipil raksasa buat Belanda. Insinyur-insinyur mereka belajar di sini cara mengelola sistem irigasi yang super rumit di Jawa, cara naklukin sungai-sungai tropis yang alirannya liar. Semua ilmu praktis ini, pengalaman lapangan ini mereka bawa pulang. Dan ilmu itulah yang mereka pakai buat ngerancang dan ngebangun proyek ambisius kayak Zuiderzee. Oke, sekarang mungkin ada yang nanya, kok kita bisa tahu sih semua detail ini dengan begitu akurat? Jawabannya ada pada satu sifat budaya yang unik banget, bahkan bisa dibilang aneh. Obsesi orang Belanda terhadap arsip dan dokumentasi. Iya, kalian nggak salah dengar. Kita bisa sebut ini penyakit budaya dokumentasi obsesif. Ini bukan sekedar hobi, tapi udah kayak bagian dari DNA kebudayaan mereka. Ironisnya, ya justru karena inilah arsip mereka tentang sejarah kita seringkali jauh lebih lengkap daripada arsip kita sendiri. Mau contoh paling sempurna? Pangeran Diponegoro. Beliau ini kan musuh nomor 1 Belanda waktu itu, hampir bikin mereka bangkrut. Tapi justru karena itu, mereka mencatat semuanya tentang beliau. Autobiografinya, Babat Diponegoro, mereka simpan dengan super rapi.
Bahkan, laporan harian para penjaganya di pengasingan itu mencatat hal-hal sepele kayak hari ini pangeran sakit perut, atau moodnya lagi jelek, atau minta dikirimi sirih. Detail-detail remeh ini sekarang jadi harta karun yang luar biasa buat para sejarawan. Terus dari mana sih datangnya obsesi ini? Akarnya itu dari mentalitas para pedagang VOC. Coba bayangin, VOC itu kan perusahaan multinasional pertama di dunia. Kantor pusatnya di Amsterdam, cabangnya di Batavia. Satu-satunya cara biar nggak ada korupsi dan semuanya tercatat ya lewat laporan tertulis yang super detail. Motonya simple, tanpa kertas, tanpa uang. Kalau nggak ada laporannya, duit nggak cair. Nah, kebiasaan ini nempel terus selama ratusan tahun. Dan ini membawa kita ke sebuah ironi modern yang jujur aja agak nyakitin. Orang Belanda di tahun 1830 dengan teknologi seadanya bisa merawat naskah kertas sampai sekarang, hampir 200 tahun kemudian. Kita masih bisa baca. Sementara kita, di tahun 1995, dengan komputer bisa kehilangan data digital mahasiswa dalam waktu 20 tahun aja. Ini nunjukin betapa bedanya cara kita memandang arsip. Bagi mereka, arsip itu identitas. Tapi ini bikin kita bertanya lebih dalam lagi. Kenapa sih budaya mereka bisa begitu terobsesi dengan keteraturan, perencanaan, dan disiplin? Jawabannya bukan soal genetika, tapi soal geografi. Soal bagaimana tekanan alam membentuk sebuah budaya selama ribuan tahun. Ini dia faktor paling dasarnya, iklim. Di negara tropis kayak kita, alam itu murah hati sepanjang tahun. Tapi di Eropa Utara, musim dingin itu ancaman kematian yang nyata. Kalau kamu nggak hitung stok gandum, stok kayu bakar dengan cermat sampai musim semi tiba, kamu dan keluargamu bisa mati kedinginan atau kelaparan. Jadi, perencanaan itu bukan pilihan, tapi keharusan untuk bertahan hidup. Slogannya kira-kira, catat atau mati. Di atas fondasi bertahan hidup ini, tumbuh lapisan budaya dan agama. Sosiolog terkenal, Max Weber menyebutnya etika Protestan. Dalam ajaran Calvinisme yang dominan di sana, kerja keras, hidup hemat, dan keteraturan itu bukan cuma kebiasaan baik. Itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Membiarkan sesuatu berantakan atau nggak teratur itu dianggap dosa. Keteraturan adalah kesalehan. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Obsesi pada keteraturan, kedisiplinan, dan efisiensi ini ternyata seperti pedang bermata dua. Ketika efisiensi ini dijalankan tanpa hati nurani, tanpa empati, hasilnya bisa sangat-sangat mengerikan. Di Jerman ada istilah yang mirip, namanya Gründlichkeit, artinya ketelitian atau ketuntasan. Sisi positifnya melahirkan mobil Mercedes, BMW, teknologi roket yang presisi. Tapi sisi gelapnya, waktu Nazi mau melakukan genosida, mereka nggak melakukannya secara serampangan. Mereka melakukannya dengan efisiensi industri yang dingin. Ada daftar korban yang rapi, jadwal kereta ke kamp konsentrasi yang presisi, laporan jumlah korban yang akurat. Ini adalah bukti paling mengerikan bagaimana budaya disiplin dan efisiensi yang sama bisa menciptakan keajaiban teknik sekaligus mesin pembunuh massal yang paling efisien. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang bikin merinding. Bagaimana bisa sifat budaya yang sama, obsesi pada keteraturan, detail, dan efisiensi, di satu sisi mampu membangun bendungan yang menyelamatkan jutaan nyawa, tapi di sisi lain bisa juga dipakai untuk menciptakan mesin pembunuh paling efisien dalam sejarah manusia. Mungkin ini jadi pengingat buat kita semua ya, tentang betapa tipisnya batas antara keteraturan yang membangun dan efisiensi yang menghancurkan.